Halo Brandmate, perkenalkan, gua Ignatius Albert, mahasiswa S1 Branding Prasetya Mulia. Kali ini akan membantu ngobrol brand. Halo teman-teman, perkenalin, nama gua Ignatius Albert. Di sini akan membantu kalian untuk ngobrol-ngobrol tentang brand management bersama Kak Winly. Halo Kak. Hai, Oke Kak, boleh dong Kak memperkenalkan dirinya nih secara singkat ya Kak. oke, kenalin nama gue Winly. Kebetulan gue alumni Prasetya Mulia S1 Branding tahun 2014. Oke, Kak, boleh nggak sih Kak sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, alasan Kakak masuk S1 Branding tuh apa sih? Kalau misalnya tahu kan kayak orang masuk Prasul kan pasti ngincernya jurusan bisnis nih. Nah, ini unik banget nih, kenapa lu milih jurusan branding nih Kak? Sebenarnya alasan gue itu nggak muluk-muluk gitu loh. Kayak gue ngobrol bareng beberapa temen gue, ada temen gue yang masuk teknik, ada yang temen gue masuk arsitek, ada temen gue yang masuk jurusan PR segala macam, bla 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 bla. Dari sana hasil ngobrol-ngobrol itu, gue bisa narik kesimpulan gitu. Kayak, kenapa gue ambil brand? Salah satunya adalah fleksibilitasnya. Salah satunya adalah karena ilmunya itu spesifik. Kenapa kayak gitu? Karena dengan perkembangan zaman sekarang, lo tenaga kerja yang menggunakan otot dan lain-lain itu mulai digantikan dengan robot, AI, artificial intelligence. Tapi lo nggak bisa kan bikin segala sesuatunya dari robot. Yang artinya, kayak misalnya lu bikin satu campaign yang harus menyentuh hati orang, gimana lu bisa menjual susu, tapi harus menyentuh hati ibunya, tapi bikin senang anak, itu kan nggak digantikan dengan artificial intelligence. Iya, lu dibantu mungkin dengan big data, bla 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 bla, tapi at the end lu butuh manusia untuk menilai, iya, campaign ini works, gara-gara sesuai sama output feelings yang gue pengen dari audiens gue dari campaign ini. Robot nggak bisa menilai perasaan, robot nggak bisa menilai feelings, tapi manusia bisa. Dan feelings dan perasaan itu kan semua kan masuk di brand personification yang mau dibangun nantinya kan. Bagaimana brand itu dipersepsikan oleh konsumen, oleh audiens, itu kan semua dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya adalah kenapa gue ambil itu karena gue akan sulit digantikan. Kalau misalkan I'm very good in that thing, sehingga gue bisa sustain di future, menurut gue gitu. Itu adalah alasan kenapa gue ambil S1 Branding di Prasetya Mulia. Oke. Kita lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Kan waktu di S1 Branding gitu, kita dapat mata kuliah kan namanya Brand Management nih Kak. Sebenarnya kalau menurut Kakak sendiri nih sebagai alumni gitu, brand management itu kayak gimana sih Kak kalau menurut lu? Menurut gue itu bakal membantu lu baik banget di saat kerja. Karena di saat lu kerja, apa yang lu lakukan di kampus, terutama untuk brand management, sama aja dengan apa yang lu kerjakan nanti di kantor. Cuman bedanya, ketika lu bekerja di kantor, lu digaji, dan di kampus, lu salah tidak dihukum. Nilai lu jelek, lu bisa ngulang gitu. Cuman kalau misalkan lu kerja, lu salah, ya itu udah tanggung jawab lu. Ya udah lu harus mikir gimana cara how to fix it gitu. Dan menurut gue brand management itu apa? Cara brand management ini di-apply di setiap perusahaan pasti kan beda-beda menurut gue. Ini based on stories yang gue dapat dari teman-teman gue ya. Cuman basically ketika lu belajar brand management di Prasmul, lu itu nggak from ground zero untuk ngikutin orang lain what's happening di sana gitu loh. Gue ngapain sih di sini? Gue ngerjain apa sih? Ya at least lu bisa help teman-teman lo, teman kantor lo atau atasan lo di hari pertama atau hari kedua ya lo udah bisa bantu gitu. Jadi lo nggak diem-diem kayak bingung mau ngapain gitu. Jadi itulah pentingnya lo belajar brand management karena lo akan bisa memetakan sebenarnya what's happening there or here or anywhere gitu. Oke. Menarik banget ya Kak. Oke, Tuh. kalau boleh tahu Kak, sekarang
kerjanya di mana Kak? Terus kayak pekerjaan Kakak ini banyak nggak sih yang kayak manfaatin ilmu-ilmu teori-teori dari brand management yang udah kita dapet gitu waktu kuliah? Kebetulan gue kerja di gudang garam, tim brand, kebetulan. Dan job desk gue kebanyakan megang digital sama event sebelum corona ini. Gimana brand management itu membantu? Ya membantu banget. Karena apa yang lo kerjakan itu akhirnya bisa mengikuti suatu pola untuk menghasilkan satu output tertentu yang lo pengen. Nggak yang kayak, gue bingung mau ngapain, gue bikin konser aja kali ya, tapi lo nggak tahu tujuan dan juntrungannya gitu. Dan lo belajar brand management itu lo tahu kayak, oke, gue bikin konser, output gue ini, gue akan bisa dapat ini, itu, journey-nya, journey orang ke konser kayak gini, orang naik motor, audiens gue siapa, jadi semua itu terpetakan dengan baik gitu loh. Masalah nanti enhancement, ya itu beda lagi, tapi basically lo tau dasarnya gitu. Itu yang bantu gue sih di sana. Oke, tadi Kakak kan kerjanya sebagai brand eksekutif kan ya? Mungkin dari pendengar kita brandmate nih ada yang nggak tahu Kak, brand eksekutif itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Oke. Brand eksekutif itu kerjanya kebetulan membantu membuat plan untuk diberikan kepada tim eksekusinya kita nanti. Jadi gini, lu akan membantu bikin plan, misalkan digital plan. Kebetulan gue banyak kan ngerjain digital sekarang. Lu akan buat digital plan yang akan lu berikan ke agensi nantinya, dan untuk dibuatkan konsep eksekusinya secara holistik. Dan lu harus bisa membantu penilaian di sana. Kayak oke, plan ini kurang baiknya di mana, lebihnya di mana, dan lu harus bantu adjust di sana bersama tim lo yang lain gitu. Basically kebanyakan adalah buat plan sih sama eksekusi. Oke Kak. Terus apakah ada tips Kak untuk manage brand secara baik agar sesuai nih sama target yang udah dibuat gitu Kak? Manage brand sama target yang dibuat adalah lo harus tetap update tentang konsumen lo itu siapa menurut gua. Karena kayak people change. Contoh kayak sekarang, new normal. Mungkin dulu semua orang ketika mau olahraga lo ke gym dan lo pakai duffel bag yang keren-keren kayak yang bisa bikin status lo naik di gym, atau lo pakai baju merek yang bagus, Under Armour atau apapun yang bisa naikin pamor lo. That's how the brand-brand gym itu bermain di sana kan. Nike, Adidas, bla bla bla. Dan ketika corona datang dan semua orang olahraga di rumah, komunikasinya kan mulai di adjust kan, ketika oke, lo bisa olahraga di rumah juga kok, nggak harus di gym kayak gitu. Intinya adalah di mana lo harus tetap bisa relevan dan update ke konsumen lo, karena konsumen itu selalu berubah menurut gue gitu. Jadi dengan gitu harusnya outcome lo sesuai sama apa yang lo mau. Jadi lo harus tetap update gitu. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan kita udah sempat dengar gimana brand management itu bekerja gitu kan. Mungkin brandmate di sini ada yang mau masuk di branding, S1 branding nih Kak. Lu ada nggak sih Kak kayak pesan-pesan gitu buat mahasiswa S1 branding, calon mahasiswa S1 branding gitu? Oke, buat kalian calon-calon masa satu branding ataupun yang masih bingung nggak tahu masuk apa atau mau ngapain, gue cuma pengen ingetin kalian aja karena bidang ini adalah bidang yang sangat spesifik, abstrak, yang artinya lo akan sulit digantikan dengan mesin gitu. Jadi gue rasa bakal ada future yang cemerlang banget di bidang ini kalau lo masuk di sini. Terutama kalau lu belajar di S1 Prasmul, karena lu bakalan belajar dengan banyaknya pengalaman yang dikasih nantinya. Tugas-tugas lu itu nggak yang kayak menjawab definisi, tapi lu define definisi lu itu works nggak di dunia nyata gitu. Kalau misalkan nggak works, kenapa? Kalau works, kenapa? Karena teori itu ketika di-apply, ya bisa jalan, bisa enggak. So, gue rasa kemampuan lu akan jauh di atas orang lain gitu ketika lu bisa menilai itu. Gitu. Oke Kak, thank you banget nih Kak ya. Jadi dapat banyak insight nih hari ini nih kayak
brand management itu gimana sih. Jadi berguna banget lah ya buat nanti kita ke dunia profesional juga. Oke, segitu aja sih Kak buat hari ini. Oke. Thank you banget Kak udah ngeluangin waktunya. Slow. Gimana nih menurut kalian Brandmate? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa, Ngobrand selalu ada setiap bulan. Dapat didengarkan dan ditonton via podcast dan YouTube S1 Branding Prasetya Mulia. Untuk info lebih lengkap, dapat kalian lihat juga dan follow ya Instagram Branding Prasetya. Thank you.